Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Alfariski dengan NIM 1920787 dari kelas 198A-12. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang anti korupsi dengan tema penerapan nilai moral Pancasila dalam mewujudkan generasi anti korupsi sejak dini. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan koruptie. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan korupsi. Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi, serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi yang sudah diperberat, namun kita masih bisa membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Sebenarnya apa penyebab terjadi korupsi? Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor internal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh pihak luar atau lingkungannya. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Pendidikan moral Pancasila bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menjadi standar baik atau buruknya perbuatan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, generasi muda rentan terhadap nilai moral Pancasila, ditambah dengan kemajuan iptek, sehingga menimbulkan adanya korupsi. Pendidikan moral Pancasila sangatlah penting dengan adanya metode sosialisasi yang diterapkan bagi anak sekolah dasar. Diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai moral Pancasila yang ditanam sejak dini. Dengan menanamkan nilai moral sejak dini dapat mencegah ajakan atau dorongan negatif untuk melakukan korupsi sejak dini. Penanaman nilai moral Pancasila kepada peserta didik dapat membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dalam mewujudkan budaya anti korupsi sejak dini. Nilai moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Dengan kata lain, moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. Pengajarannya menitik beratkan pada penghayatan dan pengalaman betul-betul Pancasila, sebagaimana termuat dalam TAP MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya. Butir Pancasila merupakan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengalaman Pancasila, yakni sebagai berikut. 1. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, kita sebagai rakyat Indonesia pentingnya saling menghormat antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbinalah kerukunan antar sesama percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dianut dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
juga salah satu penerapan pengalaman Pancasila. Di sisi lain masih banyak nilai-nilai moral yang dapat mewujudkan generasi anti korupsi. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin sudah jelas bahwa pada penerapan nilai moralitas pada sila kedua yakni dengan mengakui persamaan derajat, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera, saling mencintai sesama tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada penerapan nilai moralitas sila ketiga ini tidak jauh dengan kata persatuan yang memiliki beberapa pengalaman, yakni rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Wujud pengalaman Pancasila pada sila keempat ini yakni mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan, rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini ada beberapa nilai moralitas yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu di antaranya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah. Dengan penerapan pengalaman nilai moralitas yang tertera di atas dapat membangun dan membekali anak-anak usia dini sebagai generasi emas dengan jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan, mengembangkan pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan moral Pancasila sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dengan dukungan keterlibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal, merevitalisasi dan memperkuat potensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Pada dasarnya nilai moral dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia pertama. Berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi itu sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala pembiasaan emosional. Selain itu, fungsi dari nilai moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Sebagai atribut positif ini ialah bukanlah kaidah sosial yang mengambang atau tidak jelas bentuk dan tujuannya sehingga dibutuhkan lembaga khusus yaitu bertujuan merumuskan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Bahkan tatkala terjadi dilema di dalam hukum sendiri yang dapat disebabkan karena ada konflik baik dari lembaga-lembaga hukum, sarana prasarana hukum, bahkan rendahnya budaya hukum dalam masyarakat. Maka setiap orang masyarakat dan aparatur hukum harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat. Artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Dengan adanya penerapan nilai-nilai moral Pancasila untuk anak usia dini, maka ada beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya merupakan berawal dari tidak menerapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakter. Oleh karena itu, memaknai kandungan nilai-nilai dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, serta sebuah keadilan merupakan suatu hal yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter agar bangsa Indonesia menjadi manusia yang kuat beragama, berkemanusiaan, adil dan berguna bagi dirinya, orang lain, bangsa dan negara. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan
mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Nilai pendidikan karakter terdiri dari religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan memeluk agama lain. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi, sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang saya berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Bersahabat, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang dibutuhkan. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang yang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi telah menjadi hal yang sangat menakutkan bagi sebuah negara. Tindakan korupsi sangat merugikan negara betapa korupsi telah mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menciptakan kemiskinan, menciptakan ketimpangan pendapatan, serta menurunkan sarana dan prasarana. Negara maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya negara-negara berkembang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, khususnya negara kita tercinta Indonesia. Menurut ICW Indonesia Corruption Watch, negara mengalami kerugian mencapai 238,14 triliun selama 10 tahun terakhir dari 2013 sampai dengan 2022. Oleh sebab itu, sebagai anak muda penerus bangsa, kita harus mengulik dan mencari agar korupsi musnah di bumi ini, walau sebenarnya itu sulit sekali bahkan mustahil. Kita berfokus pada tema kali ini dari sisi ekonomi. Dampak yang ditemukan dari korupsi yaitu menurunkannya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Banyaknya sumber daya keuangan yang sudah dikorupsi oleh pejabat-pejabat di negeri ini. Maka itu akan berpengaruh dalam penurunan nilai-nilai ekonomi. Itu dapat memicu ketertarikan investasi pihak swasta dan pihak asing menurun. Investor asing lebih menghindari negara yang dianggap korup karena risiko tinggi. Dampak selanjutnya itu turunnya produktivitas. Sumber daya yang disediakan jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentunya dana-dana yang ada hanya sebagian. Dengan dana yang seadanya itu nanti memicu kegiatan ekonomi dan produktivitas akan turunnya.
Produktivitas biasanya dikarenakan kurangnya upah sehingga tenaga kerja kehilangan motivasi. Dampak ketiga yaitu akan menimbulkannya rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Dampak ini sudah sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jika uang negara dikorupsi, pasti anggaran untuk semuanya juga dibatasi. Dari pemerintah pusat sekian, sampai pemerintah daerah tinggal sekian. Alhasil pemenuhan kualitas fasilitas pun akan menurun. Contohnya jembatan yang dibangun untuk jangka panjang, tetapi belum sampai target yang ditujukan sudah ambruk. Kemudian jalan raya yang berlobang dan tidak rata juga merupakan salah satu dari dampak ini. Selanjutnya itu menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Banyak sekali petugas pajak yang tidak berpendidikan dan berintegritas melakukan korupsi. Itu akan berdampak pada penurunannya pada jumlah pajak yang dapat dihimpun di negara ini. Kemudian meningkatnya hutang negara. Pengeluaran pembangunan pemerintah akan selalu meningkat jika uang negara dikorupsi. Di manakah kita akan mendapat uang lebih? Ya, jalan satu-satunya itu hutang dari sumber lain. Jika terus begitu, hutang negara semakin banyak. Seharusnya pengeluaran dan pendapatan negara minimal harus balance. Kesimpulannya, korupsi merusak pertumbuhan ekonomi. Kita bisa lawan korupsi itu dari hal-hal terkecil, yaitu mulai dari diri sendiri. Jika kita sudah beretika dan bernilai integritas, tidak mungkin melakukan hal kotor seperti itu. Upaya lainnya seperti reformasi sistem pemerintahan, peningkatan transparansi, dan penguatan penegakan hukum. Korupsi itu tidak berkah di dunia maupun di akhirat. Semoga orang-orang yang telah dan sedang melakukan korupsi tersadar dan terketuk hatinya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.